Ulat penting dalam sejarah itu, karena kalau nggak ulat, Rizal Ramli siapa sih? Jadi saya bilang, gini deh, gue beresin, kagak usah gue diangkat jadi komisaris, preskom apa aja, pokoknya gue dikasih wewenang buat beresin. Gue beresin pasti beres. Cuman syaratnya, tolong threshold presiden dibikin 0. Ekonom-ekonom top di Eropa, di Amerika, yang menang Nobel, kebanyakan itu PhD dalam bidang masternya matematika, kalau enggak fisika. Iya, soalnya jago di situ dia. Kalau kita ilmu sosial ini pusing kepala kita lihat angka-angka. Jadi dari love, kata-kata love itu, Bang, apa yang paling Abang merasa berkesan itu? Kalau kita berjuang untuk rakyat, kita kan pada dasarnya, walaupun rakyat kita kadang-kadang nggak ngerti juga apa yang di perjuangan diomongin, tapi mereka bisa merasakan. Ya kan, itu respons rakyat sama saya kalau saya jalan di daerah atau di mana-mana, itu luar biasa. Ya, itu yang membuat menambah energi ya. Saya naik taksi, naik ojek, mereka tuh tumpahkan harapannya, kesulitannya sama kita gitu. Ya itu luar biasa. Jadi love itu kadang-kadang nggak perlu logika. Ya kalau yang ngerti apa yang kita omongin kan terbatas di Indonesia gitu. Ya kan, terlalu teknis, terlalu ekonomis. Tapi rakyat bisa merasakan ini pemimpin, orang ini berempati sama kita nggak? Cinta sama kita nggak? Dan gelombang cinta itu dapat dirasakan kalau kamu memang istilahnya tulus lah. Gitu. Kalau satu kejadian yang touching, yang barangkali Abang merasa nggak bisa Abang lupakan, related dengan kata love ini, apa Bang? Waktu saya habis pulang dari Jepang waktu mahasiswa. Tahun berapa itu? Tahun 70? 75 kali ya. Abang masuk tahun 70? 73. Oh 73? Jadi Abang udah ikut itu Malari nggak? Enggak. Enggak ya? Nggak ikut sama sekali. Nggak ikut, kita kan ke daerah miskin di pantai utara Jawa. Berhenti di Tegal. Kita kan naik truk lah biasa, mahasiswa. Sampai ke pantai Tegal, tiba-tiba spontan aja ikut aja sama nelayan. Ya, saya berdua sama teman saya ikut ke laut, ke Bagan di tengah laut. Iya kan, dinginnya tuh luar biasa. Malam itu? Malam. Kan nangkep ikan kan malam. Iya malam kan? dia. Terus ngangkat jaringnya itu malam-malam kan berapa kali sehari kan? Satu, dia punya anak namanya saya masih ingat Sugriwa. Oh itu nama pewayangan tuh kayaknya. Anak yang seumur SMP tapi nggak sekolah sama sekali. Harus bantuin bapaknya. Nah yang kedua, karena nggak ada rencana, dia kan cuman bawa nasi sedikit buat dia sama anaknya. Dia share sama kita. Kita kan kelaparan. Di tengah laut itu. Di tengah laut, iya kan. Dan di tengah laut apalagi tambah lapar. Iya kan. Dia share sedikit aja. Apa sisa-sisa ikan kan. Kalau yang bagus kan buat dijual. Ikan kecil. Ya saya terharu orang segini miskinnya mau sharing gitu. Nah yang kedua Sugriwa ini anaknya pintar. Diajak ngobrol, bantuin bapaknya. Ya dia kepengen sekolah. Dari situlah ide besar supaya kita perjuangkan wajib belajar itu. Dari pengalaman lihat susahnya hidup nelayan, susahnya si Sugriwa yang nggak bisa sekolah. Pernah ketemu sama Sugriwa? Nggak. Kalau Abang Bung Karno, Abang bisa bikin Sugriwaisme. Jadi Sugriwaisme. Bang. Yang kedua Abang bilang ulat tadi ya?
Ulet penting dalam sejarah hidup kita. Karena kalau nggak ulet, Rizal Ramli siapa sih? Anak rakyat biasa. Abang tuh bapak ibu dari Sumatera Barat semua atau dua-duanya ya? Dua-duanya. Dua-duanya. Ibu saya pendidikan Belanda, guru SD. Bapak saya asisten Wedana. Ya. Tapi relatif dari keluarga biasa, yatim piatu, mau jadi apa lo? Ya karena lu kagak ulet kan. Oh di Bogor itu memang nenek. Tapi bapak ibu? Bapak ibu meninggal kan? Ya di mana? Di Padang. Oh di Padang. Ya. Oh jadi dari Padang? Ya saya naik kapal. Langsung ke Bogor. Ke Bogor. Ya. Oke. Nah jadi kalau kita nggak ulet, ya kan? Udah yatim piatu. Nggak punya orang. Sorry, tadi usia berapa tadi? 8 tahun tuh naik kapal? 6 tahun saya ke Bogor. Oh 6 tahun ke Bogor. Nah, berarti waktu bapak meninggal, kita nggak di situ. Jadi dengar waktu bapak aja. Meninggal cuma dengar kabar doang, nggak ketemu? Nggak ketemu. I see. Waktu itu kan 3 hari naik kapal. Tampo Mas dari Padang ke. Bukan Tampo Mas 2 itu. Kalau Tampo Mas 2 itu di Pulau Masalembo terbakar, dia tenggelam gitu. Gitu. Jadi harus ulet. Nah, supaya bisa ulet, prinsip hidup saya adalah kalau kamu ada kepedihan, kepahitan, kamu harus balikkan itu jadi kesempatan. Jadi opportunity. Iya kan? Dan itu dalam hidup saya sering sekali. Itu di mana ada kesempitan, di situ ada kesempatan. Kita semakin tough kan, semakin ulet, semakin coba. Iya kan? Dan dalam hal-hal apa yang kita lakukan, iya kan? Waktu pacaran nggak gampang, karena almarhum istri saya Hera, Jawa yang halus banget. Tahun berapa meninggal ibu Nyonya? Tahun 2006. 2006 ya, 2006. Jawa yang halus banget. Dari? Dari Malang. Tapi kelakuannya udah kayak orang Jawa Tengah banget, halus. Ya kan? Nah, ketemu kita anak Sumatera, anak Bogor yang agak urakan sedikit. Dekil. Ketemu di mana? Di ITB. Oh dia ITB juga? Iya ITB arsitektur. Ya kan? Nah itu nggak gampang. Iya kan? Perlu perjuangan juga gitu. Karena yang naksir dia juga banyak lah. Refli kan tahu di ITB mahasiswa 1.000, anak perempuannya kan cuman 80 kan. Gitu. Jadi pasti yang naksir kan banyak. Nah itu kan nggak gampang buat kita. Tetap perlu perjuangan. Mau mengandalkan kepintaran, pintar semua. Semua pintar semua. Gitu. Karena ITB semua soalnya. Kalau di UGM kan mending ada strata. Wah, gua kalau di ini gua ekonomi, akuntansi ya. Dianggap lebih pintar kan daripada hukum. Gitu. Jadi perlu perjuangan. Kita juga dua karakter yang berbeda. Dia itu sangat introvert, sangat halus. Kita kan ada geradakannya, ada kasarnya, extrovert, gitu. Seenak-enaknya, ya kan. Nah, to match that kind of ini ternyata bisa jadi pasangan tim yang benar-benar. Malah kalau sekrup tuh ada pasangannya ada jadi. Pasangannya. Karena kalau begini semua nggak masuk dia. Gak masuk. Nah, termasuk juga harus ulet. Memperjuangkan wajib belajar. Kalau hanya sekali aja bikin paper, 2 kali bikin workshop, 3 kali demo, nggak bakal goal. Nggak bakal goal ya? Iya kan? Itu butuh waktu juga hampir 2 tahun. Nah, sama juga waktu kita. Jadi abang itu sudah memperjuangkan presidensial threshold tahun lalu. Berarti kalau mau goalnya 2021 ya? Bisa aja. Ya. Gitu. Jadi kita memperjuangkan BPJS, Social Security System, bersama Iqbal, Serikat Pekerja dan lain-lain. Itu pemerintah SBY ya? Pada dasarnya nggak mau. Oh itu tahun berapa ya? Tahun 2012 sampai 2014. Perjuangan kita. Berarti SBY akhir ya? SBY akhir. Karena padahal itu penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Undang-undang dasar perlu Social Security System. Apa namanya nih di Prussia, Bismarck
bikin social security system tahun 1860. Karena dia takut kalau nggak ada social security system, Prusia jatuh ke tangan komunis. Ya, demikian juga Skandinavia. Ya. Nah, pemerintah Indonesia nggak mau. Jadi kita adakan workshop, media conference, adakan demonstrasi berkali-kali ke depan DPR, hampir kita jebol tuh gedungnya. Itu 2012. Ya, istana, ya kan. Saya ingat saya demo sama teman-teman pekerja, saking takutnya pemerintah waktu itu. Semua wifi, electronic system di Monas dimatiin. Jadi banyak teman-teman TV media nggak ada suaranya. Tapi cuman waktu hampir 2 tahunan juga. Itu dua-duanya ya, BPJS Kesehatan sama tenaga kerja? Tenaga kerja. Oh, waktu itu tenaga kerja konteksnya? Nah, yang ketiga adalah Undang-Undang Desa. Undang-Undang Desa, Ya kan? Kita kan kepengen desa kita maju, bukan hanya kota aja. Undang-Undang Desa sudah zaman Jokowi? Enggak, dilaksanakan zaman Jokowi. Oh iya ya, tapi di akhir-akhir iya. Zamannya akhir-akhir SBY. Iya, akhir SBY. Karena saya waktu itu ketua Dewan Pembina Parade Nusantara. Ikatan kepala-kepala desa seluruh Indonesia. Ketua Dewan Pembina. Ketua di DPR-nya, ketua tim apa? Ini Budiman Sujatmiko. Bukan dia, bukan ketua. Oh, bukan dia ya? PKB ketuanya. PKB ketuanya. Dia mah doyan ngeklaim aja. Ya. Kita kumpulin seluruh kepala desa di Jawa Timur, di Malang ratusan, supaya setuju. Kita kumpulin di Jawa Tengah, di Semarang, Jawa Barat di Banten, terus kota-kota yang lain. Sehingga betul-betul jadi gerakan, jadi movement. Karena kalau kita memperjuangkan untuk rakyat, pemerintah Indonesia konservatif nggak pernah mau. Kalau pengusaha dia pasti cepet gitu loh. Ya, jadi perspektifnya harus perspektif pengusaha nih. Iya. Nah, jadi hampir 2 tahun lebih, sama juga pakai demonstrasi, pakai apa, kepala-kepala desa turun, akhirnya nyerah, tentu kerja sama dengan teman-teman di DPR, anggota DPR buat bantu, akhirnya goal, ya kan? Jadi kalau di luar sistem kita memperjuangkan sesuatu harus benar-benar ulet, karena kan nggak ada kekuasaan, butuh waktu 2 tahun, dan nggak bisa. Tidak ada kekuasaan dan tidak ada insentif apa-apa. Dan nggak bisa istilahnya gaya aktivis, sekali demo dipikir menang gitu loh. Yang mana ada, mesti berulang-ulang terus menerus konsisten selama 2 tahun, isunya cuma itu doang. Iya kan? Nah, kalau di dalam pemerintahan kita bisa cepat. Saya kan banyak sekali waktu di dalam PLN nyaris bangkrut, ya kan? Kita selesaiin. Garuda mau dibangkrutin sama kreditor, kita beresin. Ini Garuda mau bangkrut lagi nih. Abang sudah menawarkan jasa, tapi PDP menolak. Katanya imbal baliknya terlalu politis. Hapuskan presidensial threshold. Itu PDIP anak bawang, ya kan? Itu kan wajar dong. Ini Garuda bakal bangkrut. Kita punya penerbangan nasional yang besar. Dan ini dulu membanggakan kan? Iya kan, dulu saya pernah nyelamatin 2001. Jadi saya bilang, gini deh, gue beresin. Kagak usah gue diangkat jadi komisaris, preskom, apa aja. Pokoknya gue dikasih wewenang buat beresin. Gue beresin pasti beres. Cuman syaratnya, ya kan, tolong threshold presiden dibikin 0. Iya, itu malah solusi yang bagus supaya sistem politik kita amanah, bersih. Ini anak PDIP kagak ngerti apa yang diomongin. Dia ngerti karena belum dapat komando. Enggak mungkin. Teman-teman kita di PDIP banyak sekali kok. Bang Taufik sama Mega tuh apa kita deket banget. Coba Abang Ulet itu apa yang membuat Abang tiba-tiba merasa bahwa Abang ini orang yang persisten itu karena pengalaman apa? Kejadian apa? Pengalaman hidup. Ya, kalau kamu anak orang biasa, yatim piatu, dalam banyak hal kan kamu suka dilecehkan juga. Sama teman-teman seumur dibully. Iya kan. Nah, untuk menghadapi itu, kita mesti daya tahan kita mesti lebih kuat. Kita harus ulet. Ya, kalau perlu tantangan itu kita harus hadapi. Kita nggak bisa ngehindar. Taulah anak-anak zaman dulu kan bully seumur kita sering banget segala macam lah. Iya kan.
Jadi kita mesti tunjukin. Apalagi di Bandung kan? Iya. Kalau di Jogja masih mending kayak saya. Di Jogja orang kaya pun pura-pura miskin. Itu dahsyat. Iya. Kalau di Jogja kan dia malu tuh kalau lagu-lagunya kaya gitu, pakai sandal jepit, pakai apa gitu kan? Kalau di Bandung mah kagak. Kelihatan anak Jakarta, anak orang kaya. Kalau di sana beda. Sekolah elit. Iya. Karena di UGM tuh banyak anak-anak daerah memang diambil gitu. Iya. Jadi apa satu achievement selain yang Abang tadi sebutkan yang membuat itu representasi dari kata ulet, hal yang kecil mungkin dalam hidup? Yang kedua, ambil dapat gelar doktor mungkin, dapat gelar sekolah lagi setelah ditangkap. Kalau dalam hal itu agak beda sedikit. Oke. Yang beda fokus. Oh, fokus. Waktu saya sampai SD sampai SMA kita kan matematika jago, selalu juara. Oke. Bahasa kita hebat lah. Oke. Mata pelajaran fisika kita jagoan lah. Tapi yang lain kan kita nggak peduli, cuek gitu. Oke. Terus sibuk jadi mahasiswa student center di ITB kan. Sehingga nggak selesai sekolahnya. Iya. Nah, saya diterima sebagai mahasiswa percobaan di Boston. Oh, di Boston. Iya kan. Oke. Artinya 1 semester pertama statusnya itu undergrad. Oke. Kalau angkanya bagus baru diangkat jadi graduate student. Oke. Graduate. Iya. Sebetulnya bukan saya aja yang begitu, Arif Budiman begitu. Budiman Sujatmiko juga kalau nggak salah. Bujat Sujatmiko saya yang ngaturin supaya dia bisa sekolah di Cambridge. Oh, oke. Iya. Rekomendasi kita itu. Iya. Oke. Kan? Si ini Nono Makarim. Oke, setelah yang mahasiswa Indonesia 66 itu. Iya, mereka kan jadi aktivis, selesai sekolah nggak beres. Iya. Terus si Arif kan sekolahnya psikologi. Iya. Ya kan? Nah, dia mau masuk ke sosiologi. Diterimalah sebagai mahasiswa percobaan. Karena ini orang dasarnya pinter, cuman nggak fokus, jadi sibuk jadi aktivis kayak saya. Iya kan? Ternyata kan Nono jadi lawyer termasuk paling top di Indonesia. Tapi yang paling menyesal saya itu Arif Budiman meninggal dalam kesepian. Oh iya. Iya kan? Karena dia pindah ke Australia. Iya, jadi ibaratnya generasi muda tidak merasakan sentuhan dia lagi. Lalu orang-orang yang katakanlah pernah, kayak saya kan pernah menikmati dia, itu karena udah berapa tahun tidak kontak, jadi meninggal begitu aja. Oh ya meninggal ya, begitu doang jadinya rasanya sedih juga. Karena dia lama tinggalin Indonesia. Iya. Kalau dia tetap di Satya Wacana atau di Jakarta, dia tempat orang nongkrong, tempat orang berguru gitu. Iya. Nah jadi istilahnya waktu kita di sana kita pengen betul-betul all out jadi mahasiswa beneran. Oke. Jadi saya tiap hari di perpustakaan sampai jam 11 malam. Sabtu Minggu kita ke perpustakaan lagi, iya kan? Kerjain macam-macam terus. Sehingga waktu ujian macroeconomics, iya kan? Kita satu-satunya dapat A. Profesornya bilang satu-satunya dapat A dari semua mahasiswa? Dari 40 mahasiswa. Termasuk Amerika? Iya, semua banyak kan bule-bule kan? I see. Iya kan? Dia bilang, saya nggak ngerti. Dia bilang, kenapa kamu yang nggak ngerti ekonomi bisa dapat A? Yang lain aja susah banget gitu lah. Saya bilang, saya pakai matematika saya aja. Saya nggak ngerti istilahnya maksudnya apa. Tapi kita belajar, karena aku kan istilah aja nggak ngerti istilah-istilah ekonomi. Iya, istilah teknisnya kan. Jadi kita belajar terus. Kantor kita di perpustakaan tiap hari. Iya kan. Nah, memang akhirnya cepat begitu itu kita diterima sebagai mahasiswa. Jadi langsung postgraduate. Nah, graduate. Master ya. Iya, master ya. Nah, setelah master saya ditawarin beasiswa untuk nerusin buat PhD. Tapi saya merasa... Oh jadi ini master tanpa S1 kalau kita kan? Langsung lompat begitu. Memang bisa sih di luar negeri. Nah, gitu. Habis itu saya ditawarin beasiswa buat nerusin PhD. Saya pikir... Di Boston juga? Di Boston juga. Saya pikir waktu itu gue lulus, tapi kan gue ngertinya buku doang.
ngerti ekonomi dari buku. Iya, nggak ada praktek. Nggak ada praktek, nggak ada pengalaman. Iya. Iya kan? Walaupun gue nanti PhD, gue bakal on nih. Kan banyak juga profesor PhD on kan. Akhirnya kita putusin. Harus pulang dulu ke Indonesia supaya ngerti groundwork yang benar. Oke. Nah, saya 9 bulan pertama saya bekerja sebagai pemretnya Prisma. Majalah intelek. Iya. Iya kan? Nggak tahu tahun berapa terakhir Prisma itu. Ya, iya kan? Waktu itu kan top lah itu majalah ini. Ada versi Islamnya Ulumul Quran, UK gitu. Nah, habis itu ya pemret Prisma kan duitnya kagak ada lah. Iya. Susah. Akhirnya soalnya dari halaman pertama halaman terakhir itu kertas melulu itu, kagak ada warna-warnanya.